Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita membahas mengenai kata benda, ya. Kata benda itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah kata benda yang bersifat maskulin, ada juga yang netral, dan ada yang feminim. Ya, ini mungkin kalau bagi kita di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perbedaan ini, tapi di bahasa Pali ada membedakan kata benda menjadi 3 jenis ini, ya, maskulin, netral, dan feminim. Misalnya adalah kata kerja yang di sini Syali ambil adalah kata puta. Puta itu bersifatnya adalah maskulin, yang artinya kita terjemahkan sebagai putra, atau juga kita kenal sering dengar kata-kata phala, ya, maga phala, ya. Phala itu artinya adalah buah. Nah, phala ini termasuk adalah kata benda yang netral. Sedangkan ada lagi wanita, itu feminim. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah wanita. Nah, kata benda seperti ini, kata dasarnya puta, phala, maupun wanita, itu tidak bisa langsung digunakan ke dalam kalimat. Untuk dapat digunakan ke dalam kalimat, itu misalnya sebagai subjek di dalam kalimat, itu ada rumusnya. Jadi harus dirubah dulu. Jadi puta ini harus dirubah akhirannya, kalau menjadi kata subjek yang tunggal itu dirubah menjadi O, sedangkan kalau sebagai kata subjek yang jamak ditambahkan menjadi berubah jadi A. Jadi kalau diterjemahkan di sini adalah seorang putra, di sini adalah banyak putra atau para putra, seperti itu. Sedangkan phala, buah, jika mau dijadikan sebagai subjek di dalam kalimat, itu harus akhirannya itu diberikan nigahita, ya. M ada titiknya, ini disebut nigahita. Ini untuk yang tunggal, jadi sebuah buah, gitu, sebutir buah gitu. Sedangkan kalau untuk buah-buah itu kita harus mengubah dengan rumusnya adalah mengubah akhirannya a atau ani. Jadi ada 2 bentuk. Jadi kalau di sini tadi misalnya dia menjadi 1 adalah palang. Kalau dia banyak dia menjadi phala atau palani, ya. Kalau yang tadi yang si puta itu menjadi puto, jamaknya puta gitu ya. Nah, kemudian kalau yang untuk wanita, sebenarnya di sini juga akhirannya sudah a panjang ya, tapi di sini karena juga rumusnya menjadi a panjang, dia seakan-akan tetap wanita gitu ya. Wanita itu artinya seorang wanita. Sedangkan untuk jamak itu ada 2 bentuk juga. Wanita tetap wanita atau wanita yo. Jadi para wanita atau banyak wanita, diterjemahkan seperti itu. Ya, untuk lebih mengertinya mungkin kita akan beralih ke sebelah sini. Kalau kemarin kan kita belajar adalah ahang, budhang, saranang, gacchami ya. Karena di sini ami, karena di sininya adalah subjeknya ahang ya. Sedangkan kali ini kita mengubah puta menjadi puto. Puto itu harus temannya gacchati ya, karena 1 putra. Jadi kemarin kita sudah belajar kata kerja itu kan juga kata bagi menjadi kata kerja tunggal dan kata kerja jamak ya. Ini tergantung dari subjek ya kan. Kalau subjeknya tunggal maka kata kerjanya juga tunggal, sedangkan kalau subjeknya jamak maka kata kerjanya juga jamak ya. Di sini kalau dia puto berarti kita sudah tahu di sini dari rumusnya puto adalah seorang putra, hanya tunggal, maka gacchati. Tapi kalau di sini puta jamak ya, kita harusnya jadi gachanti ya. Perhatikan di sini ada n-nya ya, gachanti dan gacchati. Kita misalnya ya, ini artinya kan pergi ya. Jadi seorang putra pergi, para putra pergi. Kita terjemahkan seperti itu. Nah, ini misalnya buah-buahan juga bisa pergi ya. Kita katakanlah halang gacchati. Tapi kalau phala temannya gachanti. Phalani juga temannya gachanti ya. Begitu juga dengan wanita ya. Di sini wanita a panjang, dia bisa sebagai tunggal. Jadi wanita gacchati, wanita gachanti, wanita yo gachanti ya. Paham ya? Jadi maksudnya adalah kata kerja tunggal berpasangan dengan subjek yang tunggal. Kata kerja yang jamak berpasangan juga dengan subjek yang jamak. Nah, pertanyaannya di sini kan ada wanita, phala, puta, ya kan? Kita kadang bingung, ini sebenarnya diterjemahkan seorang wanita atau banyak wanita, ya, karena dua-duanya benar. Kita harus melihat pada konteks kalimatnya.
kita menerjemahkan seorang wanita atau banyak wanita. Ya, begitu juga misalnya kita melihat phala. Phala kita harus tahu dulu nih, dia itu tipenya memang kata benda yang netral atau maskulin, ya. Memang ini kesulitannya adalah kita mengetahui, ya kan, kita kalau nggak terbiasa kita nggak tahu phala memangnya feminim, maskulin atau netral gitu ya, kita bingung. Nah, itu kita harus pelajari dan harus kita ingat di kepala ya. Ini salah satu memang kesulitan dalam belajar bahasa Pali. Demikian pelajaran kita pada hari ini.